Namun dengan indikasi musim kemarau yang berpotensi panjang, masyarakat diimbau untuk menghemat air, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi resmi BMKG. Gila hari ini, AC udah dimentokin tetep aja rasanya. Waduh, panas, Jakarta panas teman-teman, Jakarta dan sekitarnya sangat panas. Mungkin hari ini dunia nggak hanya sedang panas secara politik dan ekonomi. Nah, tapi emang beneran panas banget teman-teman, literally suhunya panas. Coba kalian cek di kota kalian suhunya berapa, komen ya. Suhu tertingginya berapa, suhu terendahnya berapa. Walaupun kemarin ini, sekarang masih sedikit ada anomali cuaca yang cukup aneh. Panas tapi hujan, hujan tapi panas. Kalau kata dukun-dukun klasik itu katanya Wewe Gombel lagi punya anak. Tapi ya nggak gitu. Sebenarnya justru di saat inilah ancaman benar-benar dimulai. Karena para ilmuwan sebenarnya menyebutnya sebagai Godzilla El Nino, teman-teman. Sebuah anomali iklim dengan skala yang belum pernah tercatat dalam sejarah modern. Tapi ada satu pertanyaan, bener nggak sih sebenarnya hal ini terjadi karena fenomena alam saja atau ada sesuatu yang lain? Saat kemarin Iran tiba-tiba mengalami perubahan cuaca yang sangat drastis, ekstrim, yang nggak logis itu, tepat setelah Iran menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Uni Emirat Arab. Kita benar-benar seperti dipaksa buat bertanya-tanya, apakah langit di atas kepala kita ini masih benar-benar berjalan sesuai ketentuan Tuhan? Atau udah jadi sekedar tombol senjata bagi mereka yang memegang kendali frekuensi-frekuensi tertentu dan tahu hal-hal tertentu tentang hal itu. Hari ini, episode ini, kita bakalan bongkar konspirasi di balik kontrol cuaca global. Ini bukan sekedar konten teman-teman, ini bukan sekedar ulasan-ulasan. Ada banyak pelajaran yang seharusnya kita ambil dari hal-hal seperti ini. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Kalau ada yang bilang ini konspirasi, aku belum masuk ke konspirasi. Karena ya kalian tahu lah, YouTubeku lagi dipantau sama so-called elit-elit global, dibatasin banget. Astagfirullahaladzim, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi gini, aku jelasin dulu tentang Godzilla El Nino. Istilah tentang Godzilla El Nino ini pertama kali muncul pada tahun 2015 untuk ngegambarin suhu permukaan laut yang naik drastis, melonjak dengan sangat ekstrim. Tapi di tahun 2026 ini, monster itu, Godzilla itu, kembali dengan kekuatan minimal 2 kali lipat. Kekeringan di satu sisi dunia, dan kemudian banjir kiamat di sisi dunia yang lain. Moga-moga nggak di isekai, nggak di dunia lain. Nah, secara kronologis nih teman-teman, prediksi Godzilla El Nino tahun 2026 itu dimulai dengan pemanasan yang sama sekali tidak wajar di sepanjang ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, masalahnya kita ini ada di ekuator. Coba komen, kota mana yang dilewati garis khatulistiwa tepat di Indonesia? Yang ada tugunya, coba komen. Nah, seperti kita tahu sama-sama ya teman-teman, khatulistiwa dan iklim tropis itu adalah tempat yang terbaik untuk keberagaman flora dan fauna. Mulai dari tanaman pangan yang aneh-aneh, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya, sampai tanaman-tanaman obat yang mungkin saja bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh pengobatan konvensional. Semua itu lengkap ada di negara-negara tropis, teman-teman. Tapi adanya pola perubahan iklim belakangan ini, ada yang ganjil deh sepertinya, ada yang aneh gitu. Pola distribusi perubahan iklim atau global warming itu terlalu presisi, terlalu benar-benar terarah. Biasanya ya, alam bekerja itu secara acak ya, walaupun ada polanya, tapi secara acak. Tapi kali ini teman-teman, badai-badai besar, kemudian hujan, dan kekeringan-kekeringan itu seperti punya pemandu, punya sasaran-sasaran tertentu untuk ngehantem target-target tertentu secara strategis. Contohnya
Iran kemarin. Oke, ayo kita ngobrol tentang fakta lapangan yang mungkin kedengarannya doesn't make any sense, nggak masuk akal. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, dunia ini kan digoncang dengan hancurnya pangkalan militer Amerika di UAE, Uni Emirat Arab. Gila, bisa ya ternyata Iran ngimbangin Amerika. Nah, nggak lama setelah Iran ngancurin markas itu, THAAD itu, kena ternyata THAAD, rudal-rudal dan radar-radar itu kena. Akhirnya cuaca di Iran, Irak, Turki ini langsung auto berubah sangat drastis. Secara logika meteorologi ya teman-teman, sebenarnya perubahan itu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan harusnya nih. Tapi ini terjadi dalam hitungan yang benar-benar hitungan jam teman-teman. Muncul kemudian teori di kalangan intelijen bayangan bahwa pangkalan di UAE itu bukan sekedar pos pertahanan Amerika sebenarnya, tapi itu juga pusat dari ionospheric heater atau sebuah pemancar frekuensi tinggi yang mampu memanaskan atmosfer ionosfer untuk membelokkan arus udara teman-teman. Nah, ketika pangkalan-pangkalan itu kemudian dihancurkan oleh rudal-rudal Iran, ibarat remote control kayak remote controlnya Rara itu loh, buat hujan itu loh. Remote control itu kemudian buyar, meledak, hilang teman-teman. Nah, kemudian hal-hal yang seharusnya terjadi itu mencari keseimbangan terbaru. Yang harusnya terjadi sunatullah itu kemudian kembali lagi ke langit-langit Iran, kemudian langit-langitnya Irak dan langit-langitnya Turki. Kekeringan yang selama 10 tahun itu dialami, itu udah langsung nggak kering lagi. Waduk-waduk yang kering terisi semuanya. Suhu bahkan turun 5 derajat, hujan deras sekali. Ya memang seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya udah dinyatakan sama Presiden Iran yang lalu, Mahmud Ahmadinejad. Itu beliau bilang bahwa Eropa dan beberapa negara-negara tetangga ini dalam tanda kutip mencuri hujannya Iran. Tapi kan di 10 tahun yang kemarin kan kelihatan konyol ya teman, kedengeran konyol banget sih teman-teman. Tapi di hari ini ternyata perkataan Mahmud Ahmadinejad itu benar-benar terbukti teman-teman. Luar biasa kan teknologi yang udah dicapai oleh umat manusia ini, mau main-main jadi Tuhan teman-teman. And Tucker, they're being used as a form of warfare. And we know that. We have countries like Iran constantly demonized, of course, as you well know. Immediately after 9/11, we have the list of countries to be targeted given to General Wesley Clark, a list that clearly existed before 9/11 even occurred. Subsequently, every one of those countries, every one of them, was endured a once in 1,000 year drought. Statistically, mathematically, that's impossible without climate intervention operations. And we have the leader of Iran on the floor of the UN, on film, on the record, stating NATO was cutting off their precipitation. We have Iranian top scientists recently stating NATO's been doing this for 40 years. Destabilize the food supply by destabilizing the rain, and you destabilize the population. Terus, apakah Godzilla El Nino ini cuman apa ya, rekayasa? Sebenarnya mereka mampu nggak sih merekayasakan hal seperti itu? Sebenarnya pengendalian cuaca ini bukan sekedar fiksi-fiksi ilmiah kayak yang kita lihat di film-film teman-teman. Sejak dulu kalian Google namanya adalah Project Popeye. Itu terjadi di perang Vietnam. Nah, manusia udah mencoba berbagai cara untuk memanipulasi datangnya hujan. Dan di tahun 2026, teknologi ini juga diduga udah berevolusi menjadi senjata geofisika. Udah maju, advance banget. Kita kan udah sering juga ya dengar tentang istilah TMC, teknologi modifikasi cuaca, yang menurutku malah sebenarnya bikin kacau tatanan alam. Itu loh, kalau Jakarta banjir gara-gara terlalu padat dikit terus disebar-sebar itu loh. Padahal kan yang salah tatanan di bawah bukan tatanan di atas. Nah, konspirasi besar menyebutkan bahwa Godzilla El Nino ini bisa jadi sebenarnya ya El Nino biasa aja, tapi di-enhance atau diperkuat besar-besaran menggunakan teknologi yang ya gampangnya aku sebut HAARP aja lah. HAARP, High Frequency Aurora Research Program. Nah, seperti itu. Some of the claims include that it could disrupt communications both around the Earth, but also to and from satellites, missiles, and air and sea craft by randomly modulating areas of the ionosphere which are relied upon to propagate radio signals around the Earth, and thus effectively scramble the signals.
Now, back in the late 1950s and early 60s, the US and Soviets exploded nuclear weapons in the magnetosphere high above the Earth. We also have a video on that if you want to see it. This created large amounts of charged particles which were found to travel along the magnetic field lines in a spiral motion and bounce back and forth between the mirror points at their ends at very high speed. This created a lot of radio noise that could blind radar systems and was thought at the time could cause the electronics of nuclear missiles to fail. One of the patent claims was that a plasma layer could be created and used to trap some of the plasma particles, which would then oscillate between the new layer and the mirror points on the magnetic field lines to create interference that could have a similar effect to the nuclear tests, but without having to detonate a nuclear device in space. Ini untuk menciptakan krisis pangan global yang aku bahas kemarin itu loh. Pelemahan ekonomi lewat bencana-bencana dan lain sebagainya, itu memaksa negara-negara yang terdampak itu kemudian nggak bisa apa-apa lagi, nyerah karena keadaan alamnya udah nggak karu-karuan. Nah, ini akhirnya setelah nyerah, bantuan internasional masuk, pangkalan militer di seluruh dunia, terutama pangkalan militernya Amerika Serikat ya, itu kemudian sekarang diduga sebagai menara-menara untuk mengendalikan cuaca. Mereka mampu menciptakan badai atau menciptakan kekeringan hanya dengan muter-muter setting frekuensi itu loh. Ngeri sekali teman-teman. Oke lah ngeri nggak apa-apa. Tapi kalau cuaca bisa dijadikan senjata, maka di masa depan perang itu nggak lagi tembak-tembakan seperti yang kita lihat kemarin, nggak lagi rudal-rudalan seperti kemarin, tapi mungkin nanti kekeringan yang nggak selesai-selesai atau hujan bahkan yang bisa bikin banjir segala macam. Apa yang terjadi kan kemarin di Iran sama UAE itu kan seperti tip of iceberg. Jadi puncak gunung es saja, bawahnya seperti apa kita nggak tahu loh. Perubahan iklim Indonesia, kalau aku inget-inget pada masa kecilku di tahun 90-an, itu nggak kayak gini sih iklim Indonesia itu, nggak seperti ini. Tapi sebenarnya apakah Godzilla El Nino itu adalah amukan alam yang lagi sakit karena ulah manusia, atau cuman sekedar keluar dari laboratorium rahasia? Sedangkan kemarin food estate pemerintah itu aduh, coba kalian komen food estate seperti apa sih? Aduh, bahaya ini. Coba tulis komen kalian ya, jangan lupa share video ini tentang apa pendapat kalian Godzilla El Nino ini, sebelum nanti badai lain datang ngehapus video ini. Jangan, jejak digital ini nanti jangan dihapus. Tetap waspada teman-teman, perhatiin langit dan suhu di kota kalian, karena di kisah dunia lain, cuaca hari ini mungkin aja sudah direncanakan sejak bertahun-tahun yang lalu oleh tangan-tangan yang nggak kalian lihat. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.